Kau begitu bersemangat, tidak takut ketahuan sama pacarmu? Zara sudah berikan Rose Studio padaku. Takut apa lagi? Kalau dia datang sekarang, itu lebih baik. Apa yang kalian berdua lakukan? Karena kau sudah mempergoki kami, lebih baik aku bicara dengan jelas. Yoel dan aku sudah pacaran lama. Kami benar-benar adalah cinta sejati. Selingkuh bisa dibilang cinta sejati. Apa maksudmu selingkuh? Marga Sandra juga Kurniawan. Pernikahan keluarga Kurniawan dan Yahya juga bisa antara kami berdua. Kau? Kan? Zara, sekarang Rose Studio ada di tanganku. Selain studio itu, kau keras kepala dan sombong. Sandra beda denganmu. Dia lebih lemah lembut dan juga lebih tahu bagaimana cara memuaskanku. Cukup. Lagi pula, Rose Studio sudah ada di tanganku. Aku juga sudah dapat warisan keluarga Yahya. Sekarang, kau tidak pantas untukku. Yoel, Yahya, apa kau tidak takut? Ayahku dia, Zara. Sudah cukup. Sekarang studio sudah diberikan ke Yoel. Kau sudah tidak punya apa-apa. Sejak lama ayah ingin mengusirmu dari rumah. Kau masih berharap dia mau membantumu? Sadarlah. Kau tidak pantas ada di keluarga Yahya. Kau tidak bisa menikah walau kau mau. Aku akan membuatmu menyesal. Selama ini aku bekerja demi Yoel dan juga demi keluarga Kurniawan. Tapi hasil akhirnya malah begini. Han-Han? Han-Han adalah presiden grup Yahya. Dia selalu menghindari wanita. Kenapa dia bisa? Bagaimana kondisimu? Terima kasih, Han-Han. Tidak apa-apa. Aku dengar soal Yoel. Apa yang akan kau lakukan? Karena hatinya sekarang buat yang lain, aku tidak akan mempedulikan dia lagi. Aku akan batalkan acaranya dalam 3 hari. Dan juga putus dengan Yoel. Hanya itu? Bukankah itu terlalu mudah? Han-Han, sejak lama keluarga Kurnia dan Yahya setuju menjodohkan keturunan mereka. Tidak ditentukan siapa yang harus menikah. Apa aku bisa menikah denganmu? Rose Studio ada di tangan Yoel, tapi dia tidak tahu kalau nenek berikan aku harta warisan yang banyak. Kau dan Yoel saling bersaing untuk menjadi penerus keluarga Yahya. Sekarang kita punya musuh yang sama. Menikahlah denganku dan aku bisa bantu kau. Jadi, kau mau menikah denganku untuk balas dendam kepadanya? Aku setuju. Sungguh? Han-Han, ayo kita bekerja sama. Ayo bekerja sama. Han-Han, sekarang kita ada di perahu yang sama. Kita fokus memperluas bisnis. Perebutan tahta ini akan kuurus. Anggap saja sudah beres. Zara, sebenarnya aku... Presiden Hansel. Zara, aku perlu pulang dulu. Kemasi barangmu. Aku akan jemput untuk tinggal bersamaku. Maksudnya Han-Han, kita akan tinggal bersama? Presiden Hansel, Yoel sudah mendapatkan Rose Studio. Juga sudah bekerja sama dengan desainer ternama untuk memperluas bisnis. Kalau dia sukses duluan, memangnya kenapa? Benar juga. Yoel selalu berpikir dia bisa menyaingimu, tapi sebenarnya kau dipermainkan olehnya. Oh iya bos, sekarang mau kemana? Ke villa. Istriku akan tinggal bersamaku. Aku perlu bersiap. Tadi itu istrimu.
Zara Kurniawan, pengantin baru memang harus tinggal bersama. Dan apapun yang terjadi, kau dan Han adalah rekan bisnis sekarang. Walau pernikahan kita hanya formalitas, kau harus mainkan peranmu dengan baik. Itu mudah diucapkan, tapi Han sekarang sedang mandi. Dia mungkin tidak kepikiran untuk melakukan hal itu. Ayo, kemana? Ini waktunya tidur. Ke kamar pastinya. Ayo. Wah, Han, aku masih belum siap. Han, aku masih belum siap. Aku hanya ingin matikan lampu. Kau mau siap-siap apa? Tidak apa-apa. Selamat malam. Zara, kau ini, apa yang sedang kau pikirkan? Han tidak secabul dirimu. Kau ini memikirkan apa sih? Zara, walaupun kita menikah buru-buru, tapi aku tidak mau pernikahan kita cuma formalitas. Tahun ini, ayo kita jalani hubungan ini dengan sepenuh hati. Bagaimana? Zara, aku akan tunggu sampai kau siap. Tapi jangan buat aku menunggu terlalu lama. Selamat malam, Nyonya Yahya. Zara, akhirnya kau menjadi milikku. Hansel Yahya, apa yang kau pikirkan? Kita hanyalah teman bisnis. Kenapa kau mau menyentuh tubuhku? Ini cuma pernikahan di atas kertas saja. Tenang dulu. Semuanya pakaian baru dan juga ukuran aku. Aku setuju. Selamat malam, Nyonya Yahya. Hansel, apa dia menyukaiku? Kenapa? Tidak ada apa-apa. Oh iya, Han, mengenai pernikahan kita, apa untuk sementara ini bisa dirahasiakan? Apa? Semua orang penting di kota Jiro sudah tahu tentang pertunanganku dengan Yoel. Kalau aku tidak membatalkan pertunangannya, takutnya akan mempengaruhi reputasimu. Jadi, 3 hari lagi di acara pertunangan, aku akan ungkapkan sisi busuknya dan membatalkannya secara resmi. Baru setelah itu,
kita akan umumkan pernikahan kita. Kau juga berasal dari keluarga Yahya dan juga pamannya Yoel. Apa menurutmu aku keterlaluan? Zara, mulai dari aku menikah denganmu, aku tak akan biarkan kau disakiti. Lagi pula, ini semua adalah kesalahan Yoel. Lakukan apa yang perlu kau lakukan. Maju terus. Benarkah? 3 hari lagi, aku akan datang bersamamu. Terima kasih, Han-Han. Kita sudah menikah, tidak usah panggil lagi Hanan. Panggil saja namaku. Hansel Yahya. Panggil saja nama depanku. Lain kali ganti ya. Aku perlu ketemu Rosa. Aku pergi dulu. Kamu sungguh menikah dengan Hansel? Kamu sungguh menikah dengan Hansel? Tidak disangka kau berhasil menaklukkan Hansel. Dia adalah kepala keluarga Yahya. Walaupun Yoel mungkin saja mewarisi sedikit harta kekayaan keluarga Yahya, tapi tidak bisa dibandingkan dengan Hansel. Han-Han baik sekali dan juga lemah lembut. Tidak seperti yang orang lain katakan, jutek dan tidak bisa dijangkau. Lihat bagaimana kau membelanya. Jangan bilang kalau kau jatuh cinta sama dia. Shh, jangan asal bicara. Han-Han baik dan polos sekali. Kami hanya sebatas bekerja sama saja kok. Kami juga saling setuju. Kalau ini hanyalah pernikahan sementara, tahun depan kami akan cerai. Bagus juga. Hei, kakakku beritahu aku. Kalau Hansel masih suka sama pujaan hatinya. Selama bertahun-tahun dia masih mengejar pujaan hatinya itu. Apa? Ternyata dia menyukai orang lain. Untungnya kamu tidak suka dia. Tidak tahu perempuan itu sehebat apa. Bisa membuat orang seperti Hansel mencintai dia bertahun-tahun. Benar. Dari tunangan berubah jadi biminya Yoel. Aku tidak sabar lagi melihat mukanya Yoel ketika dia mengetahui hal ini. Bantu aku untuk mengumpulkan semua bukti perselingkuhan Yoel dan Sandra. Ketika di acara pertunangan, akan kutunjukkan kebusukan dia. Lalu, batalkan acara pertunangannya. Dengan cara begini, pernikahan kami tidak akan membawa dampak buruk buat Hansel. Jangan khawatir, aku pastinya akan menghancurkan muka mereka berdua yang suka selingkuh itu. Ayo bersulang. Sayang, apakah kita bisa ganti pengantin dengan seenaknya? Apakah Zara akan cari masalah? Apakah Zara akan cari masalah? Apa dia berani? Itu benar. Dia tidak bisa mempertahankan pacarnya. Dia mungkin saja sembunyi dan tidak berani keluar. Kalau dia berani datang, akan kupatahkan kakinya. Sayang, kau sekarang sudah resmi jadi anggota keluarga Yahya. Benar, sekarang kita bisa menguasai seluruh keluarga Yahya. Mulai sekarang, masa depan kita akan cerah. Hah? Anakku, kau harus pastikan untuk tetap dapatkan hati Yoel. Jangan biarkan Zara si perempuan nakal itu mencuri Yoel kembali. Sekarang, aku akan menikmati harta keluarga Yahya. Tenang saja, Ibu. Zara sudah tidak berarti lagi. Yoel pun tidak mau sama dia. Mana bisa menikah dengan keluarga Yahya? Baguslah. Semuanya, selamat datang di acara pertunangan Yoel dan Sandra. Bukannya Zara anak yang tertua yang bertunangan dengan Yoel? Kenapa sekarang malah anak kedua? Bukannya Zara anak yang tertua yang bertunangan dengan Yoel? Kenapa sekarang malah anak kedua? Kau tidak tahu, perjanjian pertunangannya tidak menyebutkan anak yang mana. Dan karena keluarga Yahya berkuasa dan nyonya besar sudah tiada, tentu saja pertunangan ini jatuh kepada anak kedua. Kau mengenai pertunangan antara dua keluarga, aku tidak mau jelaskan lagi. Tapi karena kau bertanya, maka aku akan jelaskan kebenarannya untuk hindari salah paham. Sebenarnya, biar aku saja yang jelaskan. Zara anak yang tidak tahu diri itu berselingkuh dengan pria lain dan membatalkan pernikahan. Tapi karena pertunangan ini sudah diatur oleh para tetua dari sebelumnya, jadi aku meminta Sandra untuk menikah dengan Yoel. Apa? Selingkuh dan tinggalkan tunangannya? Padahal ini keluarga Yahya. Dia menolak keluarga Yahya. Kabarnya dia tumbuh besar di desa.
Jadi mungkin dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan keluarga Yahya. Kasihan Nona Sandra ya. Tidak hanya harus menggantikan kakaknya, tapi reputasi dia juga jadi tercoreng. Kau siap? Rosa sudah siapkan beberapa foto dan video. Sebentar lagi akan aku tayangkan. Mereka tidak berbelas kasihan. Maka, aku juga akan lakukan hal yang sama. Lakukanlah. Aku akan mendukungmu. Han, Ada apa? terima kasih untuk kebaikanmu. Aku senang, sayang. Bisa membantu Nyonya Yahya. Sudah mau dimulai. Ayo masuk ke dalam. Sekarang reputasi Zara sudah hancur. Rose Studio sudah di tangan Yoel. Ayahnya juga tidak menyukainya. Ini adalah kesempatan emas untuk mengalahkan dia. Tanpa Rose Studio tidak dianggap oleh keluarga Kurniawan dan ditinggalkan oleh Yoel. Ayo kita lihat bagaimana caranya Zara bertahan tanpa ada apapun yang bisa dipamerkan. Sejujurnya, dia juga tidak pantas untuk tinggal di kota Jiro. Semuanya punya anak seperti Zara adalah suatu aib untuk kami. Untungnya Sandra baik hati dan Tuan Yoel mau memaafkan. Sandra itu lemah lembut dan Tuan Yoel sangat murah hati. Pasangan yang serasi seperti pasangan yang dibuat dari surga. Benar, sangat murah hati. Kalau aku jadi dia, aku tidak akan bisa memaafkan si tukang selingkuh itu. Untungnya hubungan antara dua keluarga tidak terputus. Kalau tidak, keluarga Kurniawan tidak bisa bertahan di kota Jiro ini. Terima kasih untuk pengertiannya. Hari ini kalian akan menjadi saksi. Anakku yang tidak tahu diri selingkuh dan batalkan pertunangan, kabur, membuat malu keluarga saja. Aku Zaki Kurniawan menyatakan, mulai saat ini hubungan keluarga Kurniawan dan Zara benar-benar sudah terputus. Orang yang pantas diusir harusnya adalah aku. Han, kenapa Zara ada bersamanya? Itu adalah ketua dari keluarga Yahya, Presiden Hansel Yahya. Bukannya Zara selingkuh dengan pria lain? Kenapa dia bersama dengan Hansel? Kaget ya melihat aku? Dasar gila, beraninya kalian muncul di sini. Kalian orang-orang tidak tahu malu menjual anak perempuannya demi status, bahkan berani membuat acara. Kenapa aku perlu sembunyi? Zara Kurniawan, aku peringatkan padamu, perempuan sepertimu yang suka pelin-pelan dan ganti-ganti pasangan tidak pantas di keluarga Yahya. Kalau kau tetap cari masalah, itu akan sia-sia saja. Mengganggumu, memangnya aku pantas? Kalimat yang bagus, tapi kau bawa Han untuk menekanku agar bisa menikah denganmu. Dengar baik-baik, cuma Sandra yang kucintai. Aku akan menikahimu, tapi dalam mimpi. Kenapa aku bersama dengan Hansel Yahya? Sebentar lagi kalian akan tahu. Untuk sekarang, aku ingin memberikan hadiah besar untuk kalian. Beraninya kau langsung memanggil nama Hansen? Apa kau suka? Menyebalkan sekali. Yoel, kapan kau akan putus dengan kakakku? Ketika aku dapatkan Rose Studio, Zara tidak ada gunanya lagi. Tenang saja, aku hanya mencintaimu. Itu Yoel dan Sandra. Sandra kelihatannya sangat sopan, tapi tidak disangka. Rumornya Nyonya Kurniawan yang sekarang juga selingkuh dengan Tuan Kurniawan ketika mantan istrinya sedang hamil. Lalu akhirnya mereka bersama. Ibu dan anak sama saja. Tidak. Semuanya bohong. Kamu bisa menyangkalnya, tapi aku punya banyak foto dan video seperti ini. Rose Studio adalah kepunyaan Zara kan? Studio itu lumayan bagus. Jadi Tuan Hansel cuma mau Rose Studio tapi tidak mau Zara. Bukankah itu namanya matre? Semuanya lihat kan? Yoel tidur dengan saudari tiriku, sekongkol untuk merebut studioku dan juga memfitnah aku. Sekali suka selingkuh akan terus begitu. Aku Zara Kurniawan menyatakan, pertunanganku dengan Yoel dibatalkan. Tidak tahu diri, hari ini adalah hari yang penting. Semua tamu penting melihat kita. Kenapa kau cari masalah? Kau ingin membuat keluarga Kurniawan permalukan diri sendiri di kota Jiro ini? Dan ayahku ini tidak pernah peduli dengan kondisiku. Ayah cuma peduli dirinya sendiri. Ayah, ini terakhir kalinya aku panggil sebutan ini. Ketika ibu dan nenek meninggal, ayah hanyalah satu-satunya keluargaku yang tersisa. Tapi tidak aku sangka, ayah menganggap aku sebagai beban dan menyiksa aku demi Sandra. Mulai sekarang, kau adalah kau, aku adalah aku.
Hubungan kita telah berakhir. Akan aku habisi anak tidak tahu diri ini. Pak Kurniawan, Anda mau menghabisi istriku di depan mataku. Itu tidak pantas. Han, kau barusan bilang Zara itu siapamu? Zara dan aku menikah beberapa hari lalu. Dia adalah istriku secara sah. Benar. Han dan aku sudah menikah secara resmi. Cepat panggil aku Bibi, keponakanku. Zara, kau ini benar-benar sudah gila ya? Demi balas dendam kau lakukan hal ini? Han, kau mendukung hal ini? Kenapa kau malah marah? Lihat ini, sertifikat pernikahan. Hansel akan menjadi pamannya. Drama sepanas ini cuma pernah kulihat di TV. Benar, Zara meninggalkan Yoel dan langsung menikah dengan Hansel, perempuan yang hebat. Semuanya. Zara adalah wanita yang lembut dan baik, suka bekerja keras. Dan sebelumnya, ketika dia bertunangan dengan Yoel, aku tetap diam. Aku mencintainya bertahun-tahun. Dan sekarang, aku sudah mendapatkan hatinya. Doakan kami yang Jangan salah sangka pada Zara. Jadi, tidak perlu ada orang yang mengajarkanku bagaimana caranya bisa bertahan. Akhirnya ada yang membela aku. Zara, coba lihat dirimu. Kau menikah dengan Presiden Hansel tidak bilang-bilang kepada kami. Kami bisa persiapkan sesuatu. Bersiap untuk memeras aku. Ingat ya, aku bukan keluarga Kurniawan lagi. Suamiku tidak berhutang apapun padamu. Kalau perlu apapun, cari Yoel saja. Kau... Karena ada Hansel, kau jadi berlagak so kuat ya. Suamiku yang selalu menyupport aku. Sayang, aku lapar. Ayo, kita pulang ke rumah. Zara, tunggu. Ada apa, keponakan? Aku tanya padamu. Apakah kau sudah berpacaran lama dengan Hansel? Yoel, kau pikir kau sudah mendapatkan Rose Studio? Jadi kau bisa menunjukkan dirimu yang sebenarnya. Beberapa tahun ini, aku selalu setia. Setia katamu? Semua orang tahu kalau Hansel tidak pernah dekat dengan wanita putih seperti salju dan menunggu cinta sejatinya. Lalu kenapa dia tiba-tiba mau menikahimu begitu cepat? Bukankah sudah aku bilang, aku sudah lama cinta Zara. Aku merasa terharu dia mau menerimaku. Itu bukan tipuan semata. Lain kali panggil dia dengan sebutan Bibi. Kakek, aku harus bicara dengan kakek. Hansel, kau tidur dengan mantan tunanganmu. Kalau kakek dengar hal ini, apakah masih bisa mengurus keluarga Yahya? Dasar tidak tahu diri. Aku menyuruhmu untuk menikah, bukannya mencuri wanita keponakanmu. Dengar baik-baik, keluarga Yahya tidak akan ampuni sikap licik seperti ini. Kau bisanya menipu wanita. Ayah, Zara benar-benar wanita yang baik. Wanita yang baik? Iya. Yoel memberitahuku, ketika wanita ini masih bersamanya, dia juga selingkuh dengan lelaki lain. Benar-benar tidak tahu malu. Sekarang dia malah datang menggodamu, bermain dengan dua laki-laki di keluarga Yahya. Kalian seperti boneka di tangannya. Dasar wanita licik. Aku beritahu kau sesuatu. Ceraikan dia sekarang juga. Iya, Hansel. Kakek benar. Kau tidak boleh membiarkan Zara untuk menipumu. Ayah masih kurang sehat, aku tidak mau berdebat dengan ayah. Tapi aku harap nanti jangan asal tuduh dan disesatkan oleh orang lain. Aku pergi dulu. Kau, kembali ke sini. Hansel, kau, Hansel. Kakek jangan khawatir. Hansel cuma terpesona oleh Zara. Jangan marah, aku ada di sini untuk kakek. Hansel sudah hampir 30 tahun, tapi tidak ada pengalaman dalam hubungan. Aku tidak bisa membiarkan wanita licik ini mengambil keuntungan darinya. Kelihatannya, aku harus turun tangan langsung. Master William adalah orang yang sangat terkenal di dunia fashion dan diakui sedunia. Kunjungan dia ke sini untuk berkolaborasi dengan kami.
pasti divisi bisnis fashion keluarga Yahya akan naik daun. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku karena Hansel sudah membelaku. Aduh. Kakek? Aduh. Kakek tidak apa-apa. Kakek tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayo berdiri, pelan-pelan. Aduh, punggungku sakit. Kakek, ayo aku bawa ke rumah sakit. Tidak apa-apa, aku cuma butuh istirahat. Tidak bisa, aku akan bawa kakek ke rumah sakit. Ayolah. Nona, aku tidak punya uang. Begini saja, di lantai bawah ada tempat istirahat. Kuantar kakek ke sana untuk istirahat. Kalau kakek masih tidak enak badan, akan kuantarkan ke rumah sakit. Jangan khawatir tentang biayanya. Nona, terima kasih banyak. Tidak masalah. Wanita yang baik. Ayo pelan-pelan. Aduh. Hati-hati. Kakek pelan-pelan saja. Duduk di sini dulu. Siapa yang jalan tanpa melihat dulu? Sandra? Kenapa kau ada di sini? Jadi ini Sandra tunangannya Yoel. Bukannya itu tunangannya Tuan Yoel. Mereka hanya berbincang saja. Mereka kelihatannya cukup dekat. Tunangan Tuan Yoel, kita tidak boleh mengganggunya. Tentu saja aku di sini mau ketemu Yoel. Ini adalah ruangan keluarga Yahya. Dan kenapa kau malah membawa tukang bersih-bersih masuk ke sini? Masuklah. Presiden Hansel, seseorang mengatakan kalau dia melihat kakekmu di bawah. Zara akan datang ke kantor hari ini. Sepertinya ayah sengaja datang mencarinya. Sekarang cek lokasi kakek. Ikut bersamaku. Baik. Bapak ini barusan jatuh di luar. Aku bawa dia ke sini untuk istirahat. Sebentar lagi juga kita akan keluar. Kau itu sangat baik ya. Zara Kurniawan, jangan lupa. Ini adalah tempat terbagus di kota Jiro, tempat termahal dan tersibuk. Di sini semuanya ternama. Dan kau membawa orang tua ke dalam sini. Akan terlihat buruk untuk yang lainnya. Omongan aku benar kan? Iya, kalau dia mau istirahat, bawa saja ke tempat lain. Kenapa harus dibawa ke sini? Ini bukanlah taman. Belakangan ini kita sibuk sekali, aku tidak mau bekerja. Lihat betapa kotor bajunya. Kita tidak tahu badan dia bersih atau tidak. Dia di sini bagaimana kalau dia curi sesuatu? Kalian orang-orang muda tidak punya etika sama sekali. Etika? Kau berani bicara etika? Kau tidak sadar kehadiranmu di sini malah mengganggu semua orang. Cepat bangun dan pergi. Iya, lihat betapa kotornya dirimu. Sepertinya kau penyakitan deh. Satpam, cepat bawa mereka keluar. Sandra, kau keterlaluan. Kenapa harus membawa segalanya susah sih? Dia sudah tua dan masih bekerja. Dia sepertinya miskin dan tidak terawat. Dia di sini malah mengganggu kita. Memangnya aku salah? Lagi pula, kau yang membawa dia ke sini, Zara. Dia harus pergi. Kita harus berbuat apa? Aku juga tidak tahu. Iya, bagaimana nih jadinya? Zara, apakah karena Yoel meninggalkanmu, kau malah jadi begini? Dan sekarang kau malah mengejar Hansel dan membuat perusahaan Yahya jadi berantakan. Sekarang kau malah membawa tukang bersih-bersih yang tidak jelas. Jadi Zara itu dicampakkan. Kehidupan dia berantakan sekali. Bapak yang dia bawa juga badannya tidak bersih. Usir saja mereka keluar. Zara! Sandra, kau hobi sekali ya omong kosong memutar balikan fakta. Kenapa kau tidak bilang Yoel sudah tunangan denganku, tapi malah direbut olehmu? Dan acara pertunangan jadi berantakan. Apa? Apa kau mau aku sebarkan foto dan video kalian supaya dilihat semua orang? Kau? Tidak hanya memukulku, kau berani bicara sembarangan? Terus kenapa? Untungnya masih ada hukum yang berlaku. Kalau tidak, aku akan menghabisimu. Jadi Yoel si bajingan itu yang selingkuh duluan. Zara, Yoel tidak akan mengampunimu. Penjaga! Aku adalah tunangannya Yoel. Dan dua orang ini malah membuat keributan di depan umum. Bantu aku untuk usir mereka. Usir mereka keluar sekarang. Usir mereka keluar sekarang. Tunangannya Pak Yoel, kita harus turuti perkataannya. Tunggu. Aku mau tahu siapa yang berani. Kenapa kau berdiri di situ? Usir mereka keluar. Berhenti.
Zara, jangan khawatir. Hari ini tidak ada yang berani mengusir kita keluar. Aku tidak sangka. Baru berapa tahun aku pensiun dan perusahaan Yahya berubah menjadi tempat di mana orang suka membuli yang lemah. Sekarang aku umumkan kalau kalian semua dipecat. Apa aku tidak salah dengar? Kau memecat mereka semua? Kau Orang tua ini pasti gila. Kita adalah orang penting di perusahaan. Dan dia berani bicara seperti itu. Dia tidak takut termakan omongan sendiri. Dia pasti lupa ingatan. Dia berpikir dia orang penting. orang penting? Kalau aku tidak melihat pakai mata kepalaku sendiri, aku tidak akan percaya. Perusahaan Yahya bekerjakan orang-orang macam kalian yang berlagak kuat dan membuli yang lemah. Apa maksudmu orang tua? Kau... Selagi moodku masih bagus, kau keluarlah sekarang. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk membuatmu menyesal. Hah, orang tua berlaga jadi orang penting. Kau, Aku mau lihat bagaimana cara kalian membuat kami menyesal. kau, Apa yang kalian tunggu? Usir mereka keluar sekarang. apa kau berani? Jangan datang mendekat. Berhenti. Berhenti. Kau tidak apa-apa? Sejak kapan karyawan di perusahaan Yahya mulai menyerang orang tanpa alasan pakai kekerasan untuk melawan? Presiden, kau dipecat. Presiden kami mohon maaf, keluar kau. Sandra, coba kau jelaskan kau punya kekuasaan apa untuk memerintah karyawanku. Apa kau ingin sok berkuasa di sini? Presiden, wanita ini membantu tukang bersih-bersih ini yang bau sekali dan bersikeras membawa dia masuk. Itulah kenapa Nona Sandra meminta Satpam untuk mengusir dia. Itu benar, Presiden. Perempuan ini bahkan bukan pegawai di sini dan orang tua ini sangat menjijikan. Bagaimana kalau dia punya penyakit? Bagaimana kalau dia menyebarkan ke semua orang? Kita tidak tahu tubuhnya bersih atau tidak. Kalian berpikir kalian tahu semuanya, padahal malah mempersulit diri sendiri. Selain dari kemampuan kalian, yang paling penting di perusahaan ini adalah karakter kalian. Semua orang yang terlibat hari ini harus segera pergi dari sini. Dan tidak boleh bekerja di semua perusahaan milik keluarga Yahya. Tapi Presiden... Aku tidak mau ini terulang kembali. Pergi dengan kemauan sendiri, atau aku lapor ke semua perusahaanku. Terserah kalian. Pak Hansel, karena petugas kebersihan yang miskin ini, Anda memecat banyak manajer. Apakah itu pantas? Yoel, Kakek? Kakek sedang apa di sini? kakek, Kakek? Kakek sedang apa di sini? kakek. Apa ini kakekmu, pendiri perusahaan? Zara, kau ikut denganku sekarang. Kalian berdua juga. Ayo. Kakek aku. Ayah menyelinap tanpa bilang apapun dan pura-pura jadi petugas kebersihan. Apa yang ayah mau? Bukannya barusan ada salah paham. Sekarang aku sudah paham situasinya. Masalahnya ada pada Yoel. Dia yang mengkhianati Zara duluan. Zara, wanita ini punya hati yang tulus dan juga lemah lembut. Kau tidak bisa mengerti dia. Terima kasih, kakek. Kita semua adalah keluarga. Jangan terlalu sungkan. Beraninya kau bohong pada kakek. Kakek tanya padamu, sejak kapan kakek mengajarkanmu begini, ha? Kakek setuju kebebasan dalam pernikahan. Kenapa kau harus ikuti pertunangan itu? Kau? Penilaian Yoel sangat buruk. Atur dia ikut training di kantor cabang. Han,
Kakek, aku tidak mau pergi ke kantor cabang. Hansel tidak berikan aku apapun. Kalau kakek kirim aku ke kantor cabang, bagaimana aku bisa berkembang? Hansel, sebelumnya dia memang kurang ajar. Tapi sebagai pamannya dan sekarang kau menikah dengan mantan tunangannya, ini adalah pukulan berat buat Yoel. Sekarang dia bekerja keras dan setelah mendapat Rose Studio dan berkoordinasi dengan Master William, ketika kesepakatannya selesai, biarkan dia pegang departemen fashion di perusahaan ini. Ayah, Rose Studio adalah... Sudah. Kita atur begitu saja. Kau sudah bekerja keras hari ini? Tidak perlu diungkit. Sebenarnya ada hal yang ingin aku diskusikan. Masalah Nyonya Yahya adalah yang terpenting. Berhenti bercanda. Bos, baiklah, kalian lanjutkan saja. Bos, aku sudah kirim jadwal ke HP-mu. Lanjutkan. Kau mau sampaikan apa? Begini, Master William sedang adakan kompetisi dan sedang mencari rekan bisnis yang cocok. Apa kau mau kolaborasi dengan Master William? Jadi, ini alasanmu tidak mau memberikan Rose Studio milikmu? Benar sekali. Yoel hanya berpegang pada ketenaran Rose Studio untuk mengamankan kerjasama ini. Kebetulan, aku juga punya pemikirannya sama. Akan kubantu dapatkan kerjasama ini dan tidak akan membiarkan Yoel masuk ke departemen fashion. Demi aku? Dan juga demi diriku sendiri. Kolaborasi dengan Master William adalah impianku sejak lama. Aku akan ambil kesempatan ini untuk memberitahu semua orang kalau Rose Studio ada di tangan Yoel. Tanpa ada aku, itu tidak akan berhasil. Lakukan saja apa yang kau mau. Ini rancangan desainnya. Coba Anda lihat dulu. Aku akan tinggalkan di sini. Jadi, masih takut pada aku ya? Zara, akan kubantu kau mencapai impianmu. Gio, bantu aku kumpulkan desain sebelumnya dari Rose Studio. Yoel, ini semua karena Zara sialan itu. Kalau bukan karena dia, kakek pasti akan suka padaku. Tenanglah, Rose Studio ada di tangan kita. Kita pasti bisa dapatkan proyeknya. Aku pasti bisa mengubah pemikiran kakek tentang dirimu. Dan nantinya, departemen fashion di perusahaan Yahya dan semua perusahaan ini akan jadi milikku. Hansel, sudah lama tidak bertemu. Ya, sudah lama tidak bertemu. Proyek kali ini, Hansel, kau harus tahu, proyek desain tradisional ini sudah kusiapkan selama 3 tahun. Aku harus bekerja sama dengan desainer yang berbakat. Walaupun kita adalah teman, aku menganggap proyek ini dengan serius, aku tidak main-main. Kau salah paham. Aku mau merekomendasikan seorang desainer yang berbakat. Dia punya banyak ide yang bagus. Dia karyawan yang baru direkrut. Kalau memang begitu, aku bisa pertimbangkan. Ini portofolio istriku. Ini semua melebihi ekspektasiku. Aku tidak sabar melihat hasilnya. Jangan kecewakan aku. Jangan khawatir. Apapun yang dia siapkan untuk proyek ini, semua akan ditampilkan di acara kompetisi desain Stella. Kau pasti akan terkagum-kagum. Kau istirahat dulu. Waktunya sudah mepet. Rancangan kemarin masih ada yang kurang. Aku ingin membuat beberapa perubahan. Aku selalu merasa ini masih tidak cukup. Yang ikut lomba adalah desainer ternama. Semuanya pasti berikan yang terbaik. Aku pikir ini sudah bagus. Phoenix Nirvana, kebangkitan melalui api. Bukankah itu dirimu? Setelah apa yang kau lalui, kau masih selalu bekerja keras. Walaupun Yoel mengkhianatimu, kau bukan anak favorit dari orang tua. Perlakuan yang tidak adil, semuanya tidak ada yang mengalahkanmu. Benar kan? Kau membangun Rose Studio dari awal dan mulai bersinar di dunia fashion. Itu sudah cukup menakjubkan. Jadi, lakukan saja apa yang terbaik, itu yang paling penting. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Baiklah. Terima kasih. Yang aku mau, lebih dari sekadar terima kasih.
Tidak apa-apa. Kerjakan revisinya. Aku temani. Nanti aku pulang agak malam. Kau tidak apa-apa sendirian. Jangan gugup. Aku sudah lihat desainmu. Hasilnya bagus sekali. Kau pasti akan dapat proyek dengan Master William. Pastinya. Pergilah. Zara Kurniawan, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada hubungannya dengan kalian. Kau ingin kolaborasi dengan Master William, kan? Zara, aku tahu kemampuanmu. Tapi jangan lupa, Rose Studio sekarang ada di tanganku. Semua hasil kerjamu yang dulu secara hukum itu adalah milik Rose Studio. Kau tidak boleh pakai hasil kerjamu lagi. Mau kerja sama dengan Master William dalam waktu yang singkat ini, apa kau bisa membuat desain yang benar-benar baru? Zara, aku sarankan kau lebih baik pulang saja. Daripada Hansel tahu tentang hal ini, itu akan sangat memalukan. Nanti dia tidak mau berhubungan denganmu. Dan kau tidak bisa menikah. Hansel tidak akan sepertimu yang tidak punya visi. Tapi seingatku, kau dan Sandra bukan seorang desainer. Jadi proposal yang kau bawa adalah proposal yang aku tinggalkan dulu. Menggunakan karyaku demi kepentingan sendiri. Tidak kaget lagi, itulah kalian. Sekarang Rose Studio adalah milikku. Kau mau membodohi siapa? Kompetisinya tinggal beberapa hari lagi dalam waktu yang singkat ini. Walaupun kau sehebat apapun, kau tidak mungkin punya ide baru, iya kan? Jangan permalukan dirimu di sini. Itu benar. Semua yang datang hari ini desainer terkenal di seluruh dunia. Kalau kau kehilangan muka, bagaimana nantinya kau masih bisa bertahan di dunia fashion? Pemenang hari ini pastinya adalah Sandra. Kau itu tidak usah khawatirkan aku. Dan untuk siapa pemenangnya? Kemampuan kita yang akan menjadi saksinya. Dia tidak mungkin punya persiapan. Gimana mungkin bisa berhasil? Di waktu yang sesingkat ini. Lagi pula, kalau dia punya desainnya, aku bisa menghancurkannya. Terima kasih sudah datang ke acara final kompetisi Desain Stella. Hari ini ada 12 desainer terkenal di dunia yang memperebutkan gelar juara. Kita yang akan pilih juaranya. Juaranya akan mendapatkan sebuah kesempatan untuk kolaborasi dengan desainer internasional Master William. Selanjutnya, kontestan kita, Sandra Kurniawan, akan membawa hasil karyanya Irama Hati. Halo, karyaku berjudul Irama Hati. Inspirasi dari karya ini berdasarkan cerita kuno Zak Lugo. Cukup bagus ya. Iya, warnanya sangat bagus, garisnya juga sangat mulus. Karya ini sesuai dengan namanya, benar-benar karya yang bagus. Penjelasanku sampai di sini, terima kasih semuanya. Sekarang silahkan juri menilai. Baiklah, juri sangat suka dengan hasil karya Sandra. Total skornya adalah 9,2 poin. Ini adalah skor tertinggi sejauh ini. Zara Kurniawan, tidak peduli sebagus apapun karyamu, kau tidak bisa mengalahkanku, entah proyek ataupun orangnya. Orang seperti dirimu tidak pantas bersaing denganku. Proyek ini dan perusahaan Yahya hanya boleh dimiliki oleh Yoel. Sungguh tidak ada kreativitas. Karena kau memberiku kesempatan untuk tunjukkan kemampuanku, aku tidak akan menyia-nyiakannya. Selanjutnya, kita akan panggil kontestan terakhir. Pertama-tama, ayo kita lihat rancangan dari kontestan ini. Boleh juga, boleh juga. Puji saja dia. Semakin dia dipuji, semakin dia akan jatuh. Sepertinya semua orang suka hasil karya Zara. Selanjutnya, mari kita lihat Zara dan hasil karyanya, Phoenix Nirvana. Wah, kok hancur seperti itu? Desain apaan itu? Kok bisa begitu? Iya, rusak begitu. Aneh. Apa yang terjadi? Wah, kok hancur seperti itu? Desain Kenapa apaan bisa itu? begitu? Iya, rusak begitu. Aneh. Nona Zara, sangat disayangkan tapi hasil karyamu rusak. Setelah acara, kita akan menyelidiki apa yang terjadi. Tapi sekarang aku mau tanya, apakah kau punya hasil karya lain yang bisa ditampilkan di kompetisi?
Tidak ada. Wah, tidak. Terus kalau begini gimana caranya? Gimana ya? Gimana menilainya? Karena begitu, Zara Kurniawan, sesuai peraturan kompetisi, kau, ibu, aku mengajukan untuk memperbaiki hasil karyaku di tempat. Perbaiki di tempat. Apa kau masih mau berusaha? Hasil karyamu rusak parah, tidak pantas untuk diperbaiki. Inspirasi dari hasil karyaku adalah dari pengalaman pribadiku sendiri. Pelangi setelah badai itu sangat indah. Aku harap semua orang punya kekuatan untuk menghadapi badai dan kekuatan untuk memulai ulang. Jadi aku berharap bisa diberikan kesempatan untuk membuat karya ini sesuai dengan namanya, Phoenix Nirvana, kelahiran kembali dari api. Ini Konsep dari hasil karya Zara sangat buat aku terharu. Aku izinkan dia untuk memperbaikinya. aku tidak setuju. Bodoh. Semuanya, aku pikir peraturan tidak seharusnya dilanggar hanya demi satu orang. Ini tidak adil untuk kontestan yang lain. Dan untuk memperbaiki hasil karyanya butuh berapa lama? Memangnya kita semua harus menunggu dia memperbaiki karyanya? Itu benar, aku pun perlu waktu yang lama cuma untuk memperbaiki robekan kecil. Iya, ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah hasil karya. Ini hanyalah sampah. Dan mungkin kalian tidak tahu kalau Presiden Hansel sudah menikah dengan Zara Kurniawan. Oh, jadi sudah menikah ya? Presiden Hansel, kau tidak mungkin pilih kasih, kan? Jadi dia adalah Nyonya Yahya. Pantas Presiden melindungi dia, tapi untuk yang lainnya ini tidak adil. Nona Sandra, kontestan harus tanggung jawab atas kata dan perbuatannya. Aku setuju dengan Zara untuk perbaiki karyanya sekarang. Itu dianggap tidak sopan untuk para peserta yang ikut kompetisi. Baiklah, kalau dia bukanlah Zara, aku juga akan putuskan hal yang sama. Manis sekali omonganmu. Aku setuju, karena sejujurnya aku udah lihat rancangan desain Zara beberapa waktu yang lalu. Aku benar-benar menunggu karyanya. Menurutku, sebaiknya kita tidak menyerah. Master William, Anda sudah melihat desain milikku. Dikarenakan Master William setuju, kita juga akan setuju. Tapi perkataan Sandra juga benar. Kita semua adalah desainer. Kita tahu memperbaiki baju itu butuh waktu yang lama dan tenaga yang banyak, serta kemampuan adaptasi yang baik. Ini kompetisi yang serius. Aku hargai Tuan Hansel, tapi peraturan tidak boleh dilanggar. Dalam kompetisi ini, setiap kontestan memiliki waktu 45 menit untuk presentasi dan jelaskan karyanya. Sekarang waktu yang tersisa untukku masih ada 30 menit. Aku akan coba memperbaikinya dalam waktu 30 menit. Bagaimana mungkin 30 menit untuk memperbaiki baju yang sudah mirip kain lap, itu tidak mungkin. Kontestan Zara, aku mengagumi keberanian dan juga talentamu. Aku harap kau bisa berikan kejutan. Terima kasih atas dukungan Master William. Aku tidak akan membuatmu kecewa. Zara, kau itu sudah gila ya? Sekarang hasil karyamu saja sudah mirip sampah. Bahkan kau bilang 30 menit pun tidak akan ada yang percaya. Karena tidak ada yang percaya, bagaimana kalau kita taruhan saja? Taruhan apa? Kita taruhan. Kalau aku bisa memperbaiki dalam 30 menit. Dan aku bisa membuat baju itu sama cantiknya dengan yang ada di rancangan desain. Ternyata Sandra benar. Kalau kau sudah gila. Baju ini sudah mirip kain lap, tidak perlu diperbaiki. Bahkan kalau ku beri waktu 30 menit untuk buat yang baru, kau pasti gagal. Dan beraninya kau bilang kau bisa membuat yang baru dengan kualitas yang sama. Aku sangat yakin bisa. Yoel, apa kau juga takut untuk taruhan? Apa sih yang Yoel tidak berani? Dia takut kau mempermalukan diri sendiri. Ya, Sandra benar. Aku takut kau cuma gagal dan buat keluarga Yahya malu. Lagi pula, aku berani taruhan. Memangnya kau punya uang? Benar itu, Zara. Apa kau lupa? Sekarang kau itu miskin. Dan Rose Studio sudah diberikan ke Yoel. Apa yang kau punya sebagai taruhan? Tidak mungkin hanya setumpuk baju, kan? Posisi pewaris keluarga Yahya akan menjadi taruhannya. Hansel, kau gila ya? Itu taruhannya. Aku percaya padamu. Apa kau serius? Semua orang akan jadi saksinya. Baik. Kalau Zara menang, aku akan mengalah dan pergi belajar ke luar negeri. Tapi kalau dia kalah, harta warisan milikmu. Tapi satu syarat, kau harus keluar dari keluarga Yahya dan harus keluar dari kota Jiro selamanya. Setuju? Hansel, tenang saja. Aku janji, aku akan amankan posisimu sebagai pewaris. Kita akan berhasil. Ibu, mulai hitung waktunya. Baiklah, tunggu sebentar. Tapi, aku punya satu permintaan lagi. Setiap desainer punya teknik yang unik dan tidak boleh disebarkan. Jadi aku minta bisa memperbaikinya di tempat tertutup. Jangan khawatir. Barang-barang yang aku minta kau siapkan ada di mana? Ada di Gio.
Hitungan mundur dimulai dari sekarang. Berkompetisi di bawah tekanan, diikuti dengan drama keluarga. Apakah itu benar? Tapi untuk membuat tumpukan baju ini menjadi sebuah baju baru dalam waktu yang singkat benar-benar mustahil. Zara memang benar-benar terlalu impulsif. Apa dia tidak paham artinya harta warisan keluarga Yahya? Yoel, apa kau yakin Zara tidak akan berhasil? Walaupun dia punya kemampuan, tapi ingin mencoba memperbaikinya dengan waktu yang sedikit. Itu cuma mimpi. Kau benar. Dia cuma mau sombong. Kalau begitu kita beri selamat pada Yoel yang akan segera menjadi pewaris. Kali ini tidak hanya memenangkan posisi ahli waris, tapi kita juga berhasil mengusir Zara dan Hansel keluar. Sekali dayung 2-3 pula terlampaui. Waktunya habis. Zara, silakan perlihatkan hasil karyamu. Zara, sekarang kau hanya punya sebuah karya ini. Kenapa kau menutupinya? Bukankah kau gagal memperbaikinya dan tidak mau kita semua melihatnya? Itu caraku menciptakan kesan istimewa. Kau tidak akan mengerti. Kau? Zara, sudahi saja dramanya. Walau kau ulur waktu, kau tetap kalah. Cepat buka saja penutupnya. Aku akan bawa Sandra untuk merayakannya denganku. Yoel, kau tahu tidak? Orang yang membuka botol wine duluan biasanya akan jadi pihak yang kalah. Ibu, silahkan. Ini tidak mungkin. Wah, keren sekali, luar biasa. Bagaimana mungkin? Ini adalah keajaiban. Phoenix Nirvana yang bangkit dari debu. Ini adalah gaya tradisional yang aku inginkan. Semuanya silahkan duduk. Kalian sudah menyaksikan bagaimana dalam waktu 30 menit Zara berhasil menyelamatkan hasil karyanya lahir kembali dari api. Aku pikir rancangannya saja sudah bagus. Ternyata hasilnya jauh lebih bagus lagi. Apa ini sungguh bisa dilakukan dalam waktu 30 menit? Ini adalah reinkarnasi seni, bukan cuma perbaikan semata. Selanjutnya, para juri akan menilai hasil karya Zara. Mari kita beri selamat kepada Zara karena menjadi satu-satunya yang mendapat nilai sempurna 10. Dia juga memenangkan kompetisi ini dan juga kesempatan kolaborasi dengan Master William. Yoel, Sandra, inilah saatnya untuk bicarakan urusan kita. Apa yang harus dibicarakan? Oh, gimana kita mulai dengan... Kenapa Sandra sabotase bajuku? Sabotase? Zara, jangan asal tuduh. Sabotase katanya. Apa yang dia lakukan? Wah, ternyata dia melakukannya. Wah, parah sekali kalau begini. Iya, keterlaluan. Aku pernah dituduh sebelumnya, jadi aku pasang kamera di semua pojok ruangan. Aku kira karya adalah cerminan karakter. Tapi siapa sangka di balik desain yang sangat bagus, ternyata ada karakter yang jelek. Sebagai penyelenggara kompetisi ini, aku umumkan bahwa kau didiskualifikasi. Mulai sekarang semua proyekku atau perusahaanku tidak akan bekerja sama denganmu, Master William. Aku tidak akan pernah mengampuni sabotase. Sekarang, pergi dari sini. Tunggu. Master William, bolehkah saya bertanya? Kapan mereka umumkan pemenang proyeknya? Zara, kau sudah memenangkan kompetisi ini. Dan juga proyek Master William semuanya milikmu. Aku sudah didiskualifikasi, apalagi yang kau mau? Aku mendapatkan semua ini karena kemampuanku sendiri. Kau didiskualifikasi karena curang dan juga melanggar peraturan. Kau bahkan tidak bisa menang walau curang. Sekarang masih tidak mau mengaku. Sandra, Yoel, apa kalian berdua benar-benar separah ini? Jangan dilanjutkan lagi. Han, kau akan biarkan dia membuli kami seperti ini, Yoel? Lelaki sejati akan menerima kekalahan. Kalau aku menderita kekalahan, aku tidak akan tantrum seperti ini. Tidak bisa terima kekalahan. Diamlah, kenapa? Satunya sabotase, satunya tidak mau kalah. Pasangannya diciptakan di darah lelaki dan wanita murahan. Kau! Aku mengerti. Ayah,
Ini yang terakhir. Han, kalau kau tidak menghormatiku, tapi tidak dengan kakek, ini kesempatan terakhir. Kalau kau ganggu Zara lagi, kau akan tahu akibatnya. Dan kau pergi beritahu ayam. Jangan manfaatkan Zara lagi, atau nanti dia akan menyesal. Ayo pergi, Nyonya Yahya. Ayo. Kemana? Tentu saja untuk merayakan kemenanganmu dan kesempatan kolaborasi dengan Master William. Kalau gitu ayo makan steak di Resto Bruno, aku yang traktir. Han, terima kasih. Sudah tunjukkan rancangan desainku pada Master William sebelumnya. Masih panggil aku Han. Hansel, terima kasih. Zara, seperti yang kau bilang, tidak peduli kemenangan atau hasil karyamu, semuanya didapatkan dari hasil kerja kerasmu. Bahkan tanpa aku pun, namamu akan tetap dikenang. Gimana dengan taruhan itu? Kenapa berani taruhan posisi pewaris harta? Menurutmu kenapa? Karena aku percaya padamu, jadi aku berani bertaruh. Kalau kau kalah... Tidak akan. Zara, kau tidak berpikir kalau Yoel si pengecut itu adalah ancaman buatku kan? Aku akan... Maaf. Halo. Halo, Kak Hansel. Aku kembali. Ayo makan di Resto Bruno, tempat kita yang biasa. Ada apa? Apa ada urusan penting di kantor? Aku harus segera kembali. Maafkan aku, Zara. Cepat bicara, ada masalah penting apa sampai kau memanggilku? Kayura sudah bekerja keras. Kau belum dengar? Han sudah menikah. Apa? 10 tahun, kau ada di luar negeri, dia tetap melajang. Semuanya tahu kalau kau adalah pujaan hatinya. Hansel begitu peduli padaku. Tetapi Zara itu, aku tidak tahu dia pakai cara apa. Dia telah menikah dengan Hansel. Dan bahkan sekarang, dia akan mengambil perusahaan. Beraninya dia merebut Hansel dariku. Antar aku ke Resto Bruno. Kak Hansel, sudah 10 tahun berlalu. Apa kau tidak merindukanku? Kenapa kau kembali? Waktu itu kau janji menikahiku. Kau tidak menepati janjimu. Yura, itu perkataanku 10 tahun yang lalu. Aku tidak akan menikahi. Lagi pula, sekarang aku sudah menikah. Apa? Kau berbohong kan? Aku tidak sedang berbohong. Kenapa kau bisa menikahi yang lain? Kau sudah berjanji padaku di pemakaman kakakku. Kau bilang akan menunggu 10 tahun. Kau bilang akan menjagaku. Yura, kakakmu meninggal karena melindungi aku. Itu alasannya. Waktu itu aku bilang padamu, mulai dari waktu itu aku akan menjadi kakakmu. Keluarga Yaya bisa mengadopsimu, tapi kau menolak. Kau masih di bawah umur. Aku berjanji untuk melindungimu sampai 10 tahun. Setelah itu, kau bisa bergabung dengan kami. Atau bisa pilih jalanmu sendiri, terserah padamu saja. Itu bukan yang kau katakan. Kau janji akan menikahiku. Kau tenang saja dulu. Aku pergi dulu. Maafkan aku. Bukankah ada masalah di kantor? Kak Hansel, 10 tahun di luar negeri itu sangat berat. Kau adalah satu-satunya sumber kekuatanku. Aku tidak bisa terima ini. Ceritakan padaku tentang istrimu. Aku mohon. Mereka dekat sekali. Dia pasti adalah pujaan hatinya Hansel. Kau terlalu emosi. Aku antar kau ke hotel. Kenapa ini menyakitkan? Bukankah pernikahan ini hanya palsu? Jangan bilang. Aku mulai suka padanya. Baguslah kalau kau bisa berpikir jernih. Namanya Zara Kurniawan. Dia wanita yang sangat cantik dan lembut. Kemampuan desainnya juga hebat. Dia baru saja menang suatu kompetisi. Oh iya Kak Hansel, bolehkan aku masuk ke departemen fashion? Master William, aku mengaguminya sejak lama. Jangan khawatir, aku akan bekerja sama yang baik dengan kakak iparku. Boleh. Tapi kalau kau berani menyakitinya, tidak akan aku ampuni. Bantu aku cek mengenai Zara Kurniawan. Aku mau semua informasi tentangnya. Oh iya,
Ini adalah Master William, desainer yang dikenal mendunia tentang proyek nasionalnya, dan dia adalah desainer utamanya, Zara Kurniawan. Dan ini adalah Yura Lopez, juga seorang desainer yang berbakat. Aku harap kalian bisa bekerja dengan baik. Ambil kesempatan ini dan buat departemen fashion bisa sukses. Dia masuk ke perusahaan dengan cepat. Sepertinya posisiku sebagai istrinya Hansel akan segera berakhir. Bukankah kau tahu hari seperti ini akan datang? Kenapa kau malah sedih? Zara, ini adalah... Kakak iparku. Seperti yang Kak Hansel bilang, kau sangat cantik. Kakak ipar, namaku Yura Lopez. Kakak ipar. Adik perempuan temanku pergi ke luar negeri 10 tahun yang lalu dan baru kembali. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Nanti kita pulang bersama. 10 tahun lalu, dia seharusnya adalah pujaan hatinya Hansel, kan? Zara. Oh, oke. Itu tidak mengejutkan? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Posisi Nyonya Yahya harus jadi milikku. Aku lupa bawa USB-nya. Tunggu sebentar, aku ambilkan dulu ya. Iya. Kalau kau berani merebut Hansel, aku akan memberimu kejutan. Aneh, jelas-jelas itu ada di meja. Ada apa? Sebuah foto. Foto apa? Departemen ini baru berjalan, jadi tidak ada CCTV. Aku harus cek siapa yang terakhir keluar. Sepertinya cuma prank, sengaja menakutiku. Hal seperti ini tidak akan jadi yang terakhir. Akan kusuruh orang periksa. Tidak apa-apa. Aku punya cara. Zara, kau pikir kau ada hak? Tidak. Jangan potong itu. Jangan tinggalkan aku. Jangan potong foto mamahku. Jangan potong foto mamaku. Kembalikan padaku. Cuma ini yang tersisa dari mama. Kembalikan padaku. Mamamu sudah mati. Papa adalah milikku. Semua di rumah ini juga milikku. Kau hanyalah anak haram. Hansel, kau bilang kau percaya padaku. Tidak akan meninggalkanku. Tidak ada yang menginginkanmu. Menyedihkan sekali. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Zara. Hansel. Aku dengar sesuatu dari kamarmu, makanya aku kemari. Kau mimpi buruk. Aku bermimpi tentang masa kecilku. Tapi itu semua sudah berlalu. Semuanya sudah berakhir. Kau sekarang adalah seorang Zara yang hebat. Han, apa kau mengerti? Apa? Di matamu, aku orang seperti apa? Tidak juga. Dulu aku lumayan takut denganmu. Tapi aku tidak sangka. Tidak sangka apa? Aku tidak sangka kau humoris. Zara, banyak hal yang tidak bisa kau bayangkan. Sekarang tidurlah. Aku tunggu sampai kau tidur baru pergi. Zara. Aku sedikit takut. Baiklah, aku tidak akan pergi. Mimpi dan kenyataan mungkin tidak selalu berbeda. Han, kau tidak hanya tampan. Tubuhmu juga sama seperti yang ada di mimpiku. Sepertinya kau bermimpi tentang tubuhku. Aku... Kenapa tidak bilang? Zara, kita sudah menikah secara sah. Kau bisa lakukan apa yang kau mau. Aku akan terlambat bekerja. Aku pergi dulu. Perjalanan panjang untuk dapatkan Zara. Sekarang semuanya akan berjalan baik.
Zara, bantu aku periksa Zara tentang masa kecilnya. Apalagi ketika ibunya meninggal dunia. Kak Zara, ayo kita makan siang bersama. Tidak panggil aku kakak ipar lagi. Bukankah kau masih kerja di perusahaan? Kak Zara juga tidak mau semua orang berpikir kau masuk ke sini karena ada hubungan dengan Hansel, kan? Lebih baik aku klarifikasi dulu. Ada restoran enak di bawah, akan kukirimkan alamatnya padamu. Zara Kurniawan, aku akan membuatmu menghilang. Ada yang ingin kau katakan padaku? Kak Zara memang pintar. Aku sudah periksa datamu. Ibu kandungmu meninggal saat kau kecil. Ayah dan ibu tirimu tidak mencintaimu. Kau akhirnya bisa punya Rose Studio. Tapi kau terlalu jatuh cinta dan memberikan semua itu pada Yoel. Pertunangan yang kau atur susah payah malah dirusak oleh saudari tirimu. Apa aku salah? Sangat terperinci. Jadi apa? 1 miliar. Tinggalkan Kak Hansel. Kak Zara, sekarang kau sudah putuskan semua hubungan dengan keluarga Kurniawan. Kau sudah tidak punya apa-apa. Kalau Kak Hansel tidak berbaik hati, kau pasti masih tidur di kolong jembatan. Bisa kolaborasi dengan Master William juga harusnya kau sadar. Kalau kau tidak pantas mendapatkan dia, tidak pantas sama sekali. 1 miliar. Di matamu, Hansel cuma bernilai segini. Tidak cukup. Berapa yang kau mau? Isi nominalnya. Pernikahan itu bukan main-main. Hansel bukanlah barang untuk dilelang. Kalau kau mau aku cerai, biarkan Hansel yang bilang padaku sendiri. Aku tidak akan pernah memaksa dia. Aku dengar, sekarang cerai pun harus antri. Kau sebaiknya cepat diskusi dengannya. Apa kau yakin tidak mau pergi? Aku bilang, biarkan Hansel yang bilang sendiri padaku. Baik, aku mengerti. Zara, kau yang cari masalah sendiri. Kalian semua masuk. Ingatlah untuk merekam videonya. Siapa kalian? Kau benar-benar cantik, membuatku jadi panas. Iya kan bro? Iya, tubuhnya, lihatlah, benar-benar bagus. Jangan takut. Jangan mendekat. Kami ingin mengobrol di tempat yang enak dan juga bermain. 3 hari setelah Nyonya Kurniawan meninggal, Pak Zaki bawa Sandra dan Zara kembali ke rumah. Menurut informasi, Sandra lebih muda 3 bulan dari Zara. Dia selingkuh ketika istrinya hamil. Lagi pula, menurut pembantu dari keluarga Kurniawan, di depan Pak Zaki, Sandra memotong semua foto ibunya Zara dan juga mengambil jimat yang ibunya tinggalkan. Sandra juga memakai ini untuk menyiksa Zara beberapa kali. Kau periksa keberadaan jimat ini. Bagaimana perkembangan akuisisi grup Kurniawan? Jangan khawatir, usaha mereka di bidang kaca, kita sudah membeli semua barang mentahnya. Dalam setengah bulan akan selesai. Mohon maaf, nomor yang Anda tuju ada di luar jangkauan. Gio, telepon Zara tidak bisa dihubungi. Orang departemen fashion bilang Zara dan Yura pergi bersama. Cepat temukan lokasi mereka. Baik. Zara ada di resto Lembari. Bawa aku ke sana secepatnya. Aku jamin kau akan puas. Jangan bergerak. Aku punya uang. Orang yang menyewa kalian bayar berapa? Aku akan bayar 2 kali lipat. Tidak, 3 kali lipat. 3 kali? Aku tidak bisa bayangkan kau adalah wanita yang kaya. Aku benar-benar punya uang. Kalau kau tidak percaya, berikan nomor rekeningmu dan aku akan segera transfer. Asalkan kau lepaskan aku, berapa yang kau mau. Suamiku juga punya uang. Suamiku adalah Hansel Yahya. Dia pasti akan memberikanmu uang. Kepala dari grup Yahya? Hansel Yahya?
Pak Hansel, Bu Zara ada di private room di atas. Ayo cepat. Itu dia. Kalau berani sentuh aku, dia tidak akan melepaskan kalian. Jadi kami tidak akan biarkan kau pergi. Kalau kau berteriak, maka kami akan menyakitimu. Benar sekali. Aku mau melihat Hansel Yahya. Apa masih mau wanita yang sudah kita pakai berdua? Asar wanita murahan. Kau rasakan ini. Ayo kita lakukan. Ya, ayo. Jangan mendekat. Ayo. Zara. Aduh. Zara. Hansel, apakah itu kau? Iya, ini aku. Zara. Maaf aku datang terlambat. Periksa mereka. Bawa ke penjara. Baik. Zara Kurniawan, kali ini kau beruntung. Kau mau Zara menghilang? Han, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Han, kau tadi kasar sekali. Apa kau takut? Siapapun yang mau menyakitimu, tidak akan aku biarkan. Tadi kau takut ya? Jangan khawatir, akan aku selidiki masalah ini. Kau begitu baik padaku. Benarkah? Aku pikir itu tidak cukup. Baiklah, istirahat yang cukup. Aku akan di sini bersamamu. Han, kalau aku bilang aku cinta padamu, apakah pernikahan kita bisa berlanjut? Kau takut pukul seseorang? Bagaimana kalau aku bilang, selama ini cuma ada kau di hatiku? Apa kau akan lebih takut? Kayura, apa maksudmu di telepon tadi? Bekerja sama denganku dan buat reputasi Zara hancur. Dengan begitu, kita berdua akan dapat yang kita inginkan. Bagaimana kau bisa tahu yang kita inginkan? Yoel menginginkan harta warisan dari keluarga Yahya. Dan kau ingin Zara menghilang. Di titik ini, kita punya tujuan yang sama. Kayura, apa kau kerjasama dengan kami targetnya adalah Zara? Ini demi Han kan? Itu benar. Hansel hanya boleh menjadi milikku. Asalkan dia bersamaku, aku tidak peduli kalau dia miskin pun. Tapi intinya, Zara harus hilang selamanya. Kita kerjasama. Dengan senang hati, Fashion show-nya akan segera dimulai. Apa kau gugup? jangan khawatir, akan kupastikan tugasku selesai. Jadi kau bisa istirahat sekarang. Aku mau kerja lagi. Aku ambil laptop dulu untuk melihat rancangan desainnya. Apa yang salah? Ada yang membuka laptopku, tapi desainnya masih utuh. Rekaman CCTV juga tidak ada yang aneh. Butuh bantuanku? Tidak, tapi aku punya rencana. Kalau butuh, beritahu aku saja. Dan juga, masih tidak ada petunjuk soal penyerang itu. Tapi jangan khawatir, aku akan memeriksa hal ini. Pokoknya kau tidak perlu khawatir. Aku tahu ini semua demi kebaikanku. Tapi kalau kau bersikap baik seperti ini, aku akan tambah susah meninggalkanmu. Hansel, Ada apa? kau dan Yura, apa hubungan kalian? Kenapa tiba-tiba tanya seperti ini? Dia adalah adik perempuan dari teman baikku. Aku angkat telepon dulu.
saudara perempuan dari teman baik. Apakah dia kekasihnya? Bos, apakah kau masih percaya pada itu? Konferensi pers akan segera dimulai. Aku juga mencoba peruntungnya sekali. Ngomong-ngomong, kemarin aku menemukan beberapa masalah kecil. Aku akan berkoordinasi dengan semuanya nanti. Ini penyesuaian terakhir. Semuanya berusaha lebih keras, berdiri teguh di shift terakhir. Oke. Silahkan. Yura ini benar-benar bisa membuat kita melihat komputernya Zara. Sekarang desainnya ada di tangan kita. Selama kita mengirimkannya lebih dulu, dia akan dianggap menjiplak. Ini adalah proyek barat. Kalau rencana kita berhasil, dia akan tamat. Tepat sekali. Proyek ini menjadi cara Han-Han untuk membuka pasar baru. Begitu gagal, kakek akan kecewa kepadanya. Saat itu, keluarga Yaya pasti akan jadi milikku. Terima kasih banyak semuanya telah ke konferensi pers seri Nirvana kami. Aku telah mempersiapkan proyek ini selama 3 tahun. Selanjutnya kami mengundang kepala desainer Zara untuk menjelaskan kepada semua. Saya sangat senang berkolaborasi dengan Barat, seorang master desain internasional top seperti itu. Kami akan segera meluncurkan seri gaya nasional Nirvana. Terinspirasi oleh tokoh mitologi Tiongkok, Phoenix. Kami menggunakan... Itu saja untuk seri Nirvana kami. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Silahkan. Desainer Zara, boleh aku bertanya? Kau baru saja mengatakan seri Nirvana itu sepenuhnya dipimpin olehmu sebagai karya orisinal. Benar. Ini hasil kerja tim kami siang dan malam. Saya bisa menjamin semua desainnya orisinal. Sejauh yang ku tahu, Rose Studio meluncurkan seri Rebirth yang persis sama dengan seri Nirvanamu, tetapi dirilis 1 jam lebih awal. Bagaimana kau menjelaskan tentang hal itu? Ini memang persis sama. Dan Rose tidak cuma merilisnya 1 jam lebih awal, tapi juga meluncurkannya secara online dan offline bersamaan. Lihat, cuma 1 jam dan penjualan mereka sudah mencapai puluhan juta. Tidak mungkin, ini Master Barat. Proyek penting yang dipersiapkan selama bertahun-tahun. Langkah pertama grup Yaya dalam mengembangkan proyek fashion. Untuk memiliki skandal seperti ini terjadi. Nona Zara, bisa kau jelaskan semuanya? Nona Zara, bolehkah aku bertanya apakah seri Nirvana sungguh hasil jiplakanmu? Aku dengar Nona Zara dan Tuan Hansel sudah menikah. Jadi ketika mereka mendapatkan proyek Master Barat, apakah Tuan Hansel juga terlibat? Rose Studio merilisnya 1 jam lebih awal daripada Departemen Fashion Yahya. Tidak adakah yang berpikir mereka mencuri sengaja merilis lebih awal? Zara, kau perlu bicara dengan bukti. Kau tidak bisa hanya membuat tuduhan tanpa dasar. Aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Kau kehilangan kendali? Tentu saja aku punya bukti. Ini tidak mungkin. Bagaimana kalau sekarang kita melihat rekaman pengawasannya? Yura mengatakan untuk menjaga kerahasiaan proyek, Departemen Fashion Yahya hanya memiliki pengawasan di pintu. Dan dia mematikannya hari itu. Zara pasti hanya menggertak. Zara, bukankah ini salah satu dari video acak yang diedit dan menukar wajahnya? Desainnya sudah didapatkan, sekarang terserah padamu. Kau benar-benar memasang pengawasan di kursi? Jadi justru dia yang menjiplak. Dan bahkan menyusup ke perusahaan. Kalau tidak ada kolusi dari dalam dan luar, ini tidak mungkin terjadi. Tidak berguna. Sandra, bagaimana kau bisa masuk ke kantor Departemen Fashion? Apa kau pikir kantormu itu merupakan benteng militer? Aku bisa masuk kapan saja. Aku tidak butuh bantuan siapapun. Sandra, mencuri rahasia dagang menyebabkan kerusakan pada reputasi dan keuangan Yahya. Kau pikir bisa tanggung jawab dan menanggungnya sendirian? Yoel mendapatkan keluarga Yahya dan masih butuh Yura. Aku tidak bisa mengungkapkannya. Benar, ini sesuatu yang aku lakukan sendiri. Gio, Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Aku tidak melakukan ini. Aku sangat menyesal membuat semua orang menyaksikan ini. Aku berjanji di sini, baik sekarang maupun di masa depan, desain grup Yahya, semuanya orisinal. Selain itu, kami juga telah menyiapkan senjata rahasia. Wira. Ya,
Ketika aku menemukan kebocoran desain, aku segera mengumpulkan tim dan mendesain seri Wira. Sebagai kompensasi untuk semua, seri ini berfokus pada pakaian sehari-hari. Aku harap semua akan lebih memperhatikannya. Selanjutnya, waktu pameran kami, silakan lanjutkan ke aula pameran. Di sana, akan ada staf yang memberikan penjelasan. Sandra tidak berguna ini tidak bisa melakukan ini dengan benar. Yoel, aku meragukan kemampuanmu sekarang. Yura, aku. Hansel memiliki suite presiden di Hotel Awan. Aku butuh kau untuk masuk ke sana menggunakan identitas Tuan Muda Hansel. Kalau ini salah lagi, jangan khawatir, aku akan segera mengaturnya. Hansel, kau yang salah di sini. Harusnya kau hormati bos departemen fashion. Biar aku yang tangani. Hansel, kau cuma bisa menjadi milikku. Kolaborasi kita dengan Master Barat telah sukses sepenuhnya. Terima kasih atas waktu dan usaha semua kerja keras kalian. Bersulang! Kakak ipar, setelah badai besar hari ini, kau menanganinya dengan sangat indah. Aku akan minum untuk itu. Biar aku saja. Kakak Hansel, kau salah di sini bukan? Kakak ipar merupakan kepala departemen fashion. Peluncuran hari ini sangat sukses. Semua harus bersulang untuknya. Dan kau bahkan tidak bisa menahan minuman. Ya, Presiden Hansel. Kami menunggu untuk bersulang dengan bos. Zara tidak bisa minum dengan baik. Dia tidak akan enak badan setelah minum. Semua minuman untuknya hari ini. Aku yang akan minum. Aku tidak akan menolak minuman apapun. Presiden Hansel benar-benar mencintai istrinya. Zara, kau benar-benar pantas mati. Terima kasih telah membantuku menahan minuman hari ini. Sebenarnya, aku takut minum. Aku tahu. Jangan khawatir. Aku akan selalu di sini mulai sekarang. Iya, sudah larut. Istirahatlah. Hansel, kau mabuk. Tolong kau jangan pergi. Mereka bilang pria tidak baik saat mabuk. Tapi aku tidak menyangka, bahkan Han-Han tidak terkecuali. Kau sudah bangun? Kemarin, kupikir aku mendengar seseorang bilang aku tidak baik. Bagaimana kalau memberiku kesempatan untuk membuktikannya? Tidak perlu. Maksudku, kau salah dengar. Aku lapar. Aku akan turun untuk mengambil makanan. Nyonya Yahya, apa kau baik-baik saja? Apa ini? Lihat saja. Kontrak akuisisi untuk grup Kurniawan. Proyek Nyonya Yahya sangat sukses. Ini hadiah. Nyonya Yahya telah banyak menderita di keluarga Kurniawan. Hadiah ini pantas untukmu. Tapi jangan khawatir. Zaki telah kutinggalkan aset. Dia tidak akan kehilangan segalanya. Berikan Aku padaku tidak terlalu pulpen. jauh. Di mana aku tanda tangan? Dia perlakukan ibu dan aku dengan buruk. Aku tidak peduli bagaimana dia hidup. Aku tanda tangan dulu. Ngomong-ngomong, apa mereka tahu kalau kau mengakui sisi grup Kurniawan? Oh, tidak ada yang tahu perusahaan investasi itu milikku. Dengan sifat Zaki, dia pasti akan mengejarmu. Kalau begitu, aku akan memastikan untuk melampiaskan kekesalanku. Han-Han, kau sungguh luar biasa. Apakah ini
hadiah untuk Nyonya Yahya. Aku akan ganti baju dulu. Halo, Hansel, aku tahu kau mencari gembok panjang umur Zara. Datang sendirian ke Hotel Awan Suite Presiden. Aku akan memberikannya padamu. kenapa aku harus mempercayaimu? 30 menit. Kalau kau tidak datang, Zara tidak akan pernah mendapatkan benda ini. Jangan tinggalkan aku! Zara, perusahaan ada sesuatu. Aku keluar dulu. Zara, aku melihat Hansel dengan seorang wanita. Cepat ke sini. Mohon maaf, nomor yang ada 7 sedang tidak aktif. Mohon maaf, nomor yang ada 7 sedang tidak aktif. Rosa, kirimkan aku alamatnya. Sedang apa kau di sini? Kak Hansel, apakah kau tidak ingin melihatku? Di mana Sandra? Bendanya ada pada aku sekarang. Kak Hansel, apakah kau tidak datang? Aku sudah menikah. Ini tidak pantas. Berikan padaku. Kak Hansel, benarkah kau tidak pernah menyukaiku? Tidak sedikit pun? Yura, aku sudah memberitahu berkali-kali. Aku tidak punya perasaan padamu. Cepat berikan padaku. Kalau begitu jangan salahkan aku. Apa kau bilang? Kakak, foto sudah dikirimkan ke Zara. Saat cinta datang bernilai 1000 keping emas. Aku tidak akan ganggu lagi. Kakak Hansel, kau memaksaku melakukan ini. Yura, apa yang telah kau lakukan? Kakak Hansel, kau akhirnya bangun? Apa yang ingin aku lakukan? Bukankah ini jelas? Aku menyukaimu. Aku ingin bersamamu. Yura, aku sudah beritahu sebelumnya. Aku tidak bisa bersamamu. Aku cuma menganggapmu sebagai adik. Kau harus berhenti sekarang. Ini demi kakakmu. Selama kau kembali ke luar negeri, aku tidak akan mengejarnya. Tapi aku cuma menginginkanmu. Kalau kau tidak memberitahuku bahwa kau akan menungguku, aku tidak akan pernah pergi ke luar negeri sejak awal. Aku hanya tidak menyangka kau akan menikahi Jalang itu. Tapi tidak masalah. Aku tidak keberatan. Selama dia melihat kita bersama, dia pasti akan meninggalkanmu dengan patah hati. Lalu, aku akan membawamu pergi ke tempat yang tidak dikenal siapapun tempat kita. Pada saat itu, kau akan menjadi milikku sendiri. Apa yang kau lakukan? Kakak Hansel, aku tahu kau orang yang sangat bertanggung jawab. Selama kita sudah melewati batas, kau akan bersamaku. Pada saat itu, anggap saja ini hadiah dari Nona Zara untuk kita. Zara. Kakak Hansel, siapa yang baru saja datang? Zara, dengarkan aku dulu. Lepaskan aku. Kakak Hansel, Nona Zara, dia melihat semuanya. Lepas. Berhenti membohonginya. Jadi pada akhirnya semua orang meninggalkanku. Hansel, ayo bercerai. Hansel, ayo bercerai. Tunggu. Cih, bajingan. Zara.
Zara! Kakak Hansel, Nona Zara bahkan tidak mendengarkan penjelasanmu dan ingin bercerai denganmu. Sepertinya dia tidak terlalu mempercayaimu. Diamlah! Zara, bisakah kau bisa menangani ini? Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, cepatlah bercerai. Karena kakak Hansel cuma bisa menjadi milikku. Zara, dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa? Jelaskan apa? Kau bilang kau di perusahaan, tapi kau di hotel dengan Yura. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Bagaimana lagi kau ingin menipuku? Aku takut kau salah paham, itu sebabnya aku bilang ke perusahaan. Aku datang hari ini karena mendapat telepon dari Sandra untuk mengambil ini. Zara, bukankah ini gembok panjang umur yang diberikan bibimu untukmu? Zara, hari ini aku cuma ingin memberimu kejutan. Aku tidak sangka kalau Yura ada di sini. Kenapa dia panas sekali? Apa orang yang bernama Yura itu memberinya obat? 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 Kita harus apa? Ke rumah sakit? Pulang. Pergi ke rumah lama? Zara, dokter sedang dalam perjalanan. Aku pergi dulu ya. Oke. Kakak Hansel, kau benar-benar diberi obat semacam itu. Jangan mendekatiku. Kau pergi dulu. Kakak Hansel, aku tahu kau kesakitan. Aku bisa membantumu. Kau pergi saja dulu. Aku akan mengatasinya. Kakak Hansel, aku rela. Alamatnya benar. Apa kau bilang? Kak Hansel dan Zara setelah mereka pulang tidak pernah keluar lagi. Jadi bukankah itu berarti? Jalan. Nyonya Yahya, apakah penampilanku baik? Syih, benar-benar menyimpan dendam? Dituduh tidak adil. Aku cuma ingin bertanya. Nona Yahya, apa kau puas? Kakak Hansel, Sepertinya kau puas. Kau pasti lapar. Aku akan membuatkanmu makanan. kenapa kau tidak pakai baju? Semakin tua, aku cuma bisa mengandalkan tubuhku untuk mempertahankan hati Nyonya Yahya. Sepertinya tidak buruk. Ini Telur orak-arik dengan tomat. dan yang ini Stik panggang. apa kau yakin? Pertama kali aku buat, agak terlalu matang. Aku akan minta seseorang bawakan makanan. Maaf Zara, ini salahku. Aku tidak sadar dan tidak beres dengan Yura. Dan hubungannya dengan Sandra membuatmu salah paham. Tapi jangan khawatir. Aku pastikan mereka meninggalkan perusahaan keluarga Yahya. Mereka tidak akan buat kita bermasalah lagi. Ini tidak akan terjadi lagi.
Tapi aku masih ingin dengan tulus minta maaf. Hansel, kau sedang tidak sopan? Kan permintaan maaf perlu dibuktikan. Zara, malam masih panjang. Maaf Nona, kau bukan staf grup Yahya. Kau tidak bisa masuk, kau tidak boleh masuk. Harap segera pergi. Namaku Yura, aku dari Departemen Fashion. Nona Yura, kami baru menerima pemberitahuan kau telah dipecat. Apa kau bilang? Gio, kenapa aku dipecat? Apa karena Zara membicarakan keburukanku di depan Hansel, mengatakan hal buruk tentangku? Telepon Hansel tidak bisa dihubungi. Cepat hubungi dia untukku. Nona Yura, Tuan Hansel menyuruhku menyampaikannya padamu. Pemecatan merupakan keputusannya, urus saja sendiri. Selidiki keberadaan Hansel baru-baru ini. Kemana dia pergi, siapa yang dia temui, apa yang dia beli. Kemana dia pergi, siapa yang dia temui, apa yang dia beli. Semuanya harus terperinci. Yura, kemarin... Ingin masuk ke keluarga Yahya, diamlah. Hansel, kau akan menyesalinya. Presiden Hansel, Nyonya Yura berada di pihakmu, semua sesuai instruksi, sudah diatur. Iya, aku tahu. Oh ya, ngomong-ngomong, bagaimana hal yang minta aku siapkan waktu itu? Bagaimana perhiasannya, apakah lancar? Tuan Hansel, Tuan Zaki dan istrinya ingin bertemu denganmu. Carikan mereka ruang pertemuan dengan pencahayaan yang baik. Tidak perlu AC. Tuan Hansel, hari ini ada peringatan panas. Tidak bisa tahan dengan kesulitan kecil ini. Kenapa mereka harus bertemu Zara? Suruh Zara datang 30 menit kemudian. Datang nanti. Iya, Presiden Hansel. Bocah kecil ini, dia benar-benar merasa hebat. Para tetua menemuinya, bahkan tidak ada AC sedikit pun. Diamlah. Zaki, apa maksudmu? Kau sendiri yang menjual perusahaan. Kau meninggalkan putrimu, hak apa yang kau punya untuk berteriak padaku? Presiden Hansel, apakah ini untuk kelegaan Zara? Tidak bisa menangani ini. Mengapa harus ada yang bantu kita? Cih. Kalian ikuti aku. Nah, iya, itu. Terus. Komputernya jelek ini. Kenapa gamenya begitu lambat? Sudah, gunakan saja apa adanya. Bagus. Oh tidak, hilang lagi. Kau ini. Zara, itu kursi Tuan Hansel. Cepat turun. Menggunakan komputer Tuan Hansel untuk bermain game. Sikap macam apa itu? Tuan Zaki, apa kau yakin kau melakukannya di depanku memarahi istriku? Presiden Hansel, aku melakukan ini untukmu. Zara anak ini, dia tidak patuh sejak kecil. Dia tidak tahu aturan. Kau punya banyak hal untuk ditangani. Aku takut mengganggumu. Kalau kau tidak datang, aku sedang main game dengan Zara. Kami bersenang-senang. Kau bilang, siapa yang mengganggu siapa di sini? Presiden Hansel, ini untukmu. Hadiah pernikahan untukmu dan Zara. Zara anak ini, dia menikah dan tidak pernah pulang. Rumah? Rumah siapa? Apa aku punya rumah? Seingatku, aku dan keluarga Kurniawan sudah putus hubungan. Zara, itu tidak benar. Keluarga lebih kental dari darah. Tidak semudah itu untuk putuskan begitu saja. Gimana pun juga, kau tetap seorang Kurniawan. Tapi aku tidak ada di kartu keluarga Kurniawan. Kalau aku tidak salah, dulu kau takut bahwa aku akan membagi aset keluarga Kurniawan. Sejak awal mengambil kartu keluargaku dan memindahkannya secara terpisah. Oh, jadi itu yang kau katakan kalau aku masih harus berterima kasih padamu. Kalau tidak, aku dan Zara tidak akan bisa mendapatkan akte pernikahan kamu. Jangan marah. Ini waktunya main game. Minumlah. Bukankah ini terlalu berlebihan? Presiden Hansel benar-benar baik kepada Zara. Zara mulai sekarang akan beruntung. Tuan Zaki, berhenti berakting kalau aku tidak salah. Kau di sini karena keluarga Kurniawan dan akuisisi mereka, iya kan? Tuan Hansel, sebelumnya memang keluarga Kurniawan mengabaikan Zara. Tapi... Tuan Zaki, bukankah seharusnya kau mengatakan ini kepadaku? Zara, dia memang melakukan kesalahan sebelumnya. Tapi bagaimanapun kau anak keluarga Kurniawan. Keluarga Kurniawan tempatmu tumbuh. Ibumu punya saham di dalamnya. Kau tega melihat keluarga Kurniawan seperti ini? Apakah kau masih ingat ibuku?
Kehancuran keluarga Kurniawan? Apa hubungannya denganku? Zara, sekarang kau sudah menikah dengan Tuan Hansel. Kau punya apapun yang kau inginkan. Tapi kalau keluarga Kurniawan hilang, ayah dan ibumu, dan Bibi Chandra, kami tidak akan punya apa-apa. Jadi, bisakah kau memohon pada Tuan Hansel untuk kami, selama dia bersedia membantu? Mulai sekarang keluarga Kurniawan akan cuma mengikuti arahan Tuan Hansel. Keluarga Yahya tidak kekurangan kontribusi yang tidak berarti. Selain itu, keluarga Kurniawan sekarang ada di tanganku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Kau lihat ini? Aku, Zara, sekarang pemegang saham terbesar di grup Kurniawan. Kalian sengaja melakukan ini kan? Apa yang membuatmu berpikir menyinggung istri Hansel dan masih berpikir bisa memanfaatkanku? Aku sudah banyak bertahan sendiri sebelumnya. Aku telah melewatinya sendiri. Sekarang, giliranmu. Gio, antar mereka keluar. Baiklah, saya mengerti. Seperti yang diharapkan, Zara tidak membantu keluarga Kurniawan dan keluarga Kurniawan diberikan kepadanya oleh Hansel. Kali ini Zara mendapatkan kendali atas keluarga Kurniawan lagi dan melalui proyek Barat berhasil membantu keluarga Yahya memasuki sektor fashion. Sekarang Hansel posisinya di keluarga Yahya tidak akan tergoyahkan, kan? Aku baru tahu Han memesan perhiasan, termasuk sepasang cincin pesan penerbangan ke luar negeri. Katanya untuk bulan madu. Ambilkan cetak biru desainnya. Aku ingin melakukannya sebelum Zara memakai cincin itu. Kau lelah? Menonton orang berakting cukup melelahkan, tapi apakah kau melihat wajah mereka ketika mereka tahu bahwa grup Kurniawan sekarang ada di tanganku? Rasanya puas sekali. Kalau begitu, Nyonya Yahya sangat senang. Imbalan apa yang aku dapatkan sebagai investor? Ini saja tidak cukup. Pergilah cepat. Han-Hanku sangat manja sekarang. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tipe yang dingin. Sangat indah. Pantas saja kau bertingkah mencurigakan belakangan ini. Ternyata ada kejutan sebesar ini. Kalau begitu, aku akan berpura-pura tidak tahu gestur romantis kecilnya. Kurasa Nona Zara, bukankah kau akan mengundangku masuk untuk duduk? Tamu sedang berkunjung, bahkan tidak ada secangkir teh. Nona Zara, apa begini caramu memperlakukan tamumu? Tamu macam apa yang datang tanpa diundang? Datang tanpa diundang. Apa kau melihat cincin ini? Indah, cincin ini diberikan padaku pada kakak Hansel sebagai hadiah. Ini cincin lamaran, kau tahu? Lamaran? Hansel dan aku resmi menikah, kami merupakan pasangan yang sah. Dengan karakter Hansel, apakah kau pikir aku akan ditipu seperti waktu itu di hotel agar tertipu? Cincin ini dirancang olehku 10 tahun yang lalu, aku sendiri yang merancangnya. Dulu, kakak Hansel berjanji padaku bahwa dia akan menikahiku. Ngomong-ngomong, apakah kau punya cincin? Tidak ada cincin, tidak ada pernikahan, cuma sertifikat pernikahan. Zara, belum mengertikah kau? Kau cuma alat bagi kakak Hansel untuk membantu keluarga Yahya. Benarkah? Aku tidak tahu. Seorang alat ternyata bisa membuat Hansel mengakuisisi si grup Kurniawan dan bahkan mengusir Nona Yura dari keluarga Yahya. Begitu percaya dirinya. Kenapa kita tidak bertanya langsung pada Kak Hansel? Baiklah, proyek Master Barat sudah selesai. Reputasi Departemen Muda Yahya juga sudah terbentuk. Kakak Hansel bahkan tidak perlu membujukmu lagi. Oh iya, sebelum aku datang kemari, kakak Hansel memberitahuku bahwa dia akan menemui kakek untuk membahas pernikahan kami. Kurasa dia mungkin tidak akan bisa menjawab panggilanmu sekarang. Aku secara khusus meminta Yoel untuk mencari rekan untuk membahas bisnis dengan Hansel. Khusus untuk saat ini.
Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang digunakan. Baiklah, sepertinya tidak perlu menelpon lagi. Ngomong-ngomong, kakak Hansel seharusnya segera kembali dan memberitahumu bahwa dia akan pergi dalam perjalanan bisnis. Tapi sebenarnya, dia akan pergi bersama denganku. Zara, masih sama. Kalau kau bijaksana, kau harus pergi dengan sendirinya. Zara, tadi aku sedang ada rapat, baru lihat telepon. Tidak ada apa-apa. Aku cuma merindukanmu. Kau sudah merindukanku. Jadi kalau aku memberitahumu, aku akan melakukan perjalanan bisnis. Apa yang akan kau lakukan? Perjalanan bisnis? Mau bertemu seorang rekan. Oke. Kalau gitu nanti aku bantu persiapkan barang-barangnya. Presiden Hansel. Cincin dan acara lamaran itu harus dipersiapkan dengan baik. Cuma ada satu kesempatan seumur hidup. Aku tidak ingin Zara menyesal. Iya, Tuan Hansel. Seperti yang diduga. Orang yang tidak berguna akan ditinggalkan. Cepat nanti ketinggalan pesawat, nanti tidak keburu. Kalau kita ketinggalan, kita buat pesawat menunggu. Kalau kau bisa membesar dan mengecil itu sangat bagus. Dengan begitu, kemanapun aku pergi kau bisa aku ajak. Kau ini bicara apa sih? Jadi anak baik dan tunggu aku di rumah. Maafkan aku, Hansel. Aku tidak akan tinggal di rumah menunggu seorang pria yang tidak setia. Selamat tinggal, Hansel. Jihan, kuharap aku masih bisa menemukan kenangan tentang ibuku. Tuan Hansel, cuaca di Jihan sudah kembali normal. Kau bisa naik sekarang. Semoga aman. Gio, apa kau mendengar suara itu? Penerbangan ke Jihan, penumpang CA680, penumpang Zara, penumpang Jillian. Setelah mendengar pengumuman, silakan menuju ke gerbang untuk boarding. Maaf, nomor yang Anda hubungi untuk sementara tidak tersedia. Silahkan coba lagi nanti. Gio, apa yang terjadi beberapa hari yang lalu? Cari tahu segera. Baik. Tuan Hansel, Nona Yura mengunjungi rumahmu beberapa hari yang lalu. Kemudian Nyonya membeli tiket ke Jihan, penerbangan CA680. Saat ini check-in online sudah dilakukan. Tuan Hansel, apa itu istrimu? Tuan Hansel, pertemuannya. Batalkan. Batalkan. Benar-benar sulit jadi asisten. Siapa itu? Kau... Hansel? Zara, kau mau kemana? Sekarang ini, bukankah kau seharusnya bersama Nona Yura mengadakan upacara lamaran? Kenapa malah mengejarku? Dengan Yura? Zara, kita ini sudah menikah. Bagaimana mungkin aku melamarnya? Aku sudah melihat desain yang kau siapkan. Itu digambar oleh Nona Yura 10 tahun yang lalu, bukan? Cincinnya sudah di jarinya. Hansel, kau tidak perlu menyiapkan untukku begitu banyak jebakan manis. Nyonya, desainnya dibuat oleh Tuan Hansel sendiri secara pribadi. Aku mengawasi pembuatan cincinnya. Dan juga, upacara lamaran itu disiapkan untukmu. Cuma untukmu, tidak ada hubungan dengan Nona Yura. Gadis bodoh. Kalau aku tidak mendengar pengumuman di gerbang, apa kau berencana untuk menghindariku seumur hidup? Kalau aku tidak salah, seharusnya ada yang ditandatangani. Perjanjian perceraian di rumah sekarang yang sudah ditandatangani, iya kan? Aku awalnya ingin memberitahumu selama upacara lamaran, tapi sekarang aku harus mengakuinya. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Buka dan lihatlah. Oh, you know you'll always have me. Zara akan bertunangan dengan Yoel. Dia terlihat sangat bahagia.
Zara, aku berharap kau bahagia. Masih ada lagi. Hari ini adalah ulang tahun pernikahanku dan Zara. Meskipun ini memanfaatkan krisis, akhirnya aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Zara, aku telah katakan berkali-kali, aku telah menyukaimu sejak lama. Dan semuanya benar. Dari pertama aku melihatmu di ulang tahunmu ke-18, aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi, Yura... Aku tidak pernah punya perasaan romantis untuknya. Kakaknya, penyelamat hidupku. Aku berjanji, sejak saat itu aku menjadi kakaknya. Aku berjanji melindunginya 10 tahun, tapi aku tidak tahu kenapa. Dia salah paham tentang itu. Aku menunggunya 10 tahun. Dia pikir aku pasti akan menikahinya. Setelah tahu kita menikah, dia menjadi begitu terobsesi. Dia menjadi gila. Jangan khawatir. Aku akan menanganinya. Hansel, aku juga mencintaimu. Jadi Nona Yahya, bisa kau berikan banyak toleransi kepada aku di masa depan? Siapa yang selalu suka membuat kejutan-kejutan ini? Yura bahkan memahami semua detailnya dengan benar. Aku berjanji, tidak akan terjadi lagi. Lepaskan aku kalian semua. Kak Hansel berjanji untuk menikahiku. Apa yang kalian lakukan? Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Presiden Hansel, Departemen Hukum Keluarga Yahya telah mengajukan gugatan terhadap Nona Zahra dan Yoel karena curi rahasia dagang. Tetua secara resmi juga mengumumkan kepada publik hak waris Tuan Muda Yoel telah dicabut dan dikirim ke sekolah tertutup keluarga Yahya di luar negeri untuk belajar. Yoel paling benci belajar. Ini lebih menyakitkan daripada kematian baginya. Apa kau puas? Puas. Nona Yura juga telah dikirim ke pusat rehabilitasi Beni di negara A. Aku telah mengatur tim medis yang sangat baik. Selain itu, pusat rehabilitasi Beni akan menyediakan pasien dengan berbagai kegiatan fisik dan mental. Ini akan menstabilkan kondisi Nona Yura. Kami juga menemukan pada akhirnya Nyonya dituduh plagiarisme dan pencemaran nama baik dari preman restoran barat sebelumnya. Semua diperintahkan oleh Nona Yura. Jadi, kami instruksikan pusat rehabilitasi untuk mengatur bagi Nona Yura beberapa kegiatan mendulang emas di Afrika, juga tanam pohon di gurun. Selama itu, jika tidak ada situasi darurat, tidak akan ada bantuan. Bisa dibilang ini kejahatan dibalas kejahatan.